Tugas OTS Rosdiana. MK Ulumul Hadis. Prodipel semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dari Prodi PAU semester 2. Ingin menyelesaikan tugas UTS dari MK Ulumul Hadis. Materi yang pertama yaitu tentang usul fikih. Sebagai sumber dalam pengolahan atau pembinaan usul fikih berdasarkan kepada dua buah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama, di antaranya tauhid, karena ilmu tauhid adalah sumber-sumber agama, terutama untuk mengetahui keesaan Allah dan kebenaran Rasulnya. Karena Al-Quran dan hadis Nabi diturunkan dengan bahasa Arab, kita tidak akan bisa mengambil suatu hukum dari Al-Quran ataupun hadis kalau kita tidak mengetahui bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dalam mempelajari usul fikih sangatlah penting. Materi yang kedua yaitu tentang sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Setiap umat Islam mempunyai kewajiban untuk mencintai, menjaga, dan mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri merupakan tuntunan atau penuntun jalan hidup setiap manusia untuk masuk ke jalan yang Allah ridhoi. Yang selanjutnya, hadis itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim. Setiap ajaran dari Allah, baik Al-Quran maupun hadis, adalah sebuah pelajaran bagi umat muslim yang wajib dikerjakan dan dianut. Karena itu semua adalah penuntun kita untuk mendapat kenikmatan hakikat dan yang sesungguhnya. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber hukum ijtihad dan mustahid. Sumber hukum ijtihad dan mustahid adalah ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Dari definisi tersebut, kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menjadi mujtahid. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, baligh, barakal, dan adil. Materi selanjutnya itu tentang ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas adalah suatu dalil syara yang memiliki tingkatan kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nas, Al-Quran dan hadis. Serta ijma dan qiyas itu sendiri terdapat beberapa macam. Yang selanjutnya adalah ihtisan dan ihtisab. Ihtisan adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kulli atau menyeluruh dengan mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas dari ta'rifah di atas. Jelas bahwa al-ihtisan lebih mementingkan masalah juz'iyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil kulli atau dalil yang umum. Istihab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada, yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan hukum tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang am. Am ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk di dalamnya dan memiliki ciri-ciri tertentu. Sedangkan khos, lafaz yang menunjukkan arti tunggal, baik menunjukkan jenis, macam, nama, atau isim jumlah yang pasti dan menutup kemungkinan yang lainnya. Namun terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, bisa saja ada lafaz umum tetapi yang dimaksud adalah khusus. Materi yang terakhir yaitu tentang mahkum fih. Mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat tuntunan atau mengerjakan tuntunan, meninggalkan tuntunan, memilih suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu mahkum alaih. Yang dimaksud dengan mahkum alaih orang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i, atau dengan kata lain, mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.